Ya, selamat malam Bu Reni. Selamat malam, Bu. Iya, saya dengar katanya hari ini Ibu mengadakan coaching dengan Ibu Rina ya, Bu? Betul. Iya, di mana saya diminta jadi pengamat, Bu, dalam coaching Ibu bersama dengan Ibu Rina, Bu. Jadi, Iya. ya Bu, baiklah Bu, di sini saya sudah menyediakan rubrik penilaian, Bu, untuk coaching Ibu dan Ibu Rina. Jadi di mana saya menggunakan rubrik penilaian dengan rentang nilai 1 sampai 4 ya, Bu, ya. Jadi dan mendengarkan dengan rasa dengan nilai maksimalnya itu 4 ya, Bu, ya. Ya, baik, Bu Okta. Ya. Jadi sebelum melakukan coaching saya mau tanya nih, Bu. Apa coaching hari ini, Bu? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi Oh mengajukan iya, pertanyaan luar berbobot. biasa dari 3 kompetensi itu ya, Bu, ya, yang sudah dipelajari. Tentunya dari ketiga kompetensi itu ada yang lebih spesifik, Bu, yang harus Ibu fokuskan. Kira-kira nih, Bu, mana yang ingin Ibu fokuskan? Jadi yang akan lebih saya fokuskan nanti secara spesifik itu mengenai kompetensi kehadiran penuh, di mana saya bisa hadir utuh bagi coach saya. Kemudian saya akan fokus bersikap terbuka, sabar, juga ingin tahu lebih banyak tentang coach saya. Wow, iya, Bu. Lah, jadi menurut Ibu Reni, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi kehadiran penuh yang Ibu kembangkan tadi, Bu? Jadi indikator ketercapaiannya yaitu mampu fokus menatap lawan bicara, kemudian menyimak dengan sungguh-sungguh, uh, dan juga tidak melakukan aktivitas lain itu selain fokus pada apa yang dibicarakan oleh coaching. Oh iya. Baiklah Ibu Reni, sekarang saya persilakan Bu Reni melaksanakan coaching dengan coach Ibu. Sementara ini berlangsung, Bu, saya akan mengobservasi prosesnya ya, Bu, Ya, ya. baik, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan, Bu. Uh, Selamat malam, Bu Rina. Iya, selamat malam Bu Reni. Selamat malam, Bu Rina. Iya, Bu. Selamat malam, Bu. Iya. Kemarin, iya kemarin Bu Rina Halo, Bu. Putus-putus ini, Bu, suaranya. Iya, katanya Bu Rina ada yang mau ingin dibicarakan. Oh, iya, Bu. Betul sekali, Bu. Saya memang pengen ketemu dengan Ibu. Ada hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan, Bu. Nah, kalau ada yang penting ingin dibicarakan, kalau boleh tahu, itu tentang apa, Bu Rina? Saya punya masalah, Bu, dan saya juga bingung untuk memecahkannya. Tapi apakah boleh nanti saya minta waktu Ibu sebentar, sekitar beberapa menit ke depan, Bu? Mungkin ya seperempat jam kah, Bu? Gitu. Boleh sekali Bu Rina. Mungkin saya ingin juga ngomong-ngomong dengan Ibu. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita malam ini, Bu? Iya, begini Bu Reni. Saya ini jujur saja, Bu.
Saya ini mau konsultasi. Saya bingung dengan siswa saya yang kelas 5. Dia itu beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin kalau nggak salah Bu, dia membawa minuman bir ke sekolah. Nah, sebelumnya juga dia sering berbicara kurang sopan dan cara bicaranya juga tidak sesuai dengan usianya, Bu. Nah, berkali-kali saya tegur, tetap saja anak ini tidak bisa dinasihati, Bu, dan tidak mau mendengar seperti itu, Bu. Eh, di kelas 5 ya Bu, Iya, Bu. masih anak-anak sekali. Iya. Nah, dari mana? Dari namanya itu perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan, namanya Aduh, Siti, Bu. aduh, Siti ya, mana perempuan Bu ya? Iya, Bu. Sebelumnya apa saja mungkin upaya Ibu yang Ibu lakukan untuk menangani anak ini Bu? Hmm, saya sudah memanggil dia, Bu, dan saya sudah menasihati dia. Dia juga berjanji tidak mengulanginya lagi. Waktu itu saya sempat mengancam dia untuk memanggil orang tuanya, Bu. Nah, ternyata ketika saya mengatakan hal itu, dia langsung menangis di kelas. Jangan katanya untuk memanggil orang tuanya. Jadi itu saya bingung. Lalu bagaimana pikir saya untuk solusi mengurus anak ini sedangkan dia tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan gitu. Tapi menghubungi orang tuanya dia malah seperti stres gitu, Bu. Nah, jika melihat skala dari 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu Rina dalam pencapaian saat ini dengan tingkat di mana Ibu dalam menangani anak murid Ibu tersebut dan sasarannya ke posisi berapa nantinya? Baik, Bu. Kalau saat ini saya itu dengan upaya saya itu, Bu, saya itu sudah berada di posisi 6. Masih berada di posisi 6 maksudnya, Bu. Nah, jadi harapan saya itu saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk ke posisi yang luar biasa yaitu posisi 10 karena saya lihat itu anak ini sangat memerlukan bimbingan, Bu, bimbingan khusus untuk mengubah perilaku dia agar ya mau mendengar lah, Bu, dan bisa mendengar nasihat gitu, Bu, dan bisa seperti apa ya, Bu, ya sebutannya itu mengetahui dirinya itu seperti apalah jati dirinya dia harus tahu bahwa dia itu perempuan dan dia juga harus menjaga dirinya dan berakhlak seperti itu, Bu. Oh iya, jika demikian berarti Ibu punya tujuan dan niat baik terhadap anak ini. Nah, sekarang untuk kekuatan Ibu apa yang bisa mencapai hal tersebut? Ya, ya, kalau kekuatan saya untuk mencapai tujuan saya itu, Bu, ya yang pertama itu adalah niat, Bu. Niat saya dan juga dukungan dari guru-guru lain dan guru-guru lain juga mendukung saya dan saya juga mendukung mereka untuk tetap memantau anak ini dan saya juga akan melibatkan orang tuanya, Bu. Tidak ada jalan lain selain melibatkan orang tuanya agar orang tuanya juga melakukan bimbingan di rumah karena kalau hanya bimbingan di sekolah saya pikir eh, tidak mempan kayaknya, Bu. Memang harus di antara guru dengan orang tua itu harus kolaborasi untuk bimbingan dengan anaknya ini, Bu. Kalau seperti itu, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Rina ambil?
Saya akan melakukan bimbingan penuh, Bu, karena di SD tidak ada guru bimbingan konseling atau guru BK, maka saya secara otomatis sebagai wali kelas akan mengambil posisi sebagai guru konseling juga dan melakukan tindakan melakukan bimbingan untuk anak ini, Bu. Baik Bu, nah menurut Ibu Rina, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya yang bisa menghalangi upaya saya tadi dalam hal melakukan bimbingan dan perbaikan terhadap anak ini adalah tidak adanya kolaborasi antara guru dan orang tua. Kalau sampai hilangnya kolaborasi antara guru dan orang tua, maka saya pikir tidak akan terjadilah anak ini nanti, tidak akan berubah. Kalau guru lain dan orang tuanya juga kooperatif, saya yakin tujuan saya ini dapat berjalan dengan baik, Bu. Kalau seperti itu, apa Ibu Rina ada solusinya jika ternyata guru dan orang tua tidak kooperatif? Ya, dengan sangat berat juga ya, Bu ya. Saya akan jalan terus, Bu. Saya akan melakukan bimbingan ini sampai kapanpun, selama anak itu mau menerima bimbingan yang pertama, yang kedua selama dia itu berada di sekolah itu. Walaupun misalnya di lingkungan sekolah, di luar sekolah juga saya sering melakukan bimbingan juga, Bu. Ya. Nah, apa rencana yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Ya, saya sudah berpikir bahwa saya mulai dari besok, Bu, itu akan memanggil anak tersebut dan saya akan merancang beberapa rencana dan sesuai dengan tujuan yang saya ada di awal tadi, bahwa saya ingin memperbaiki anak ini setidak-tidaknya dari level 6 itu ke level 8, Bu. Adakah prioritas yang Ibu lakukan? Kalau prioritas, ya prioritas. Baik, prioritas saya adalah ingin mengubah perilaku anak tersebut menjadi anak yang berakhlak, Bu, dan mempunyai karakter. Apalagi saat ini kan kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Saya harap dengan Merdeka Belajar ini anak nanti bisa mengetahui jati dirinya. Dan saya sebagai guru menuntun anak ini ke arah yang lebih baik, Bu. Demikian. Yang Ibu Rina lakukan untuk mencapai hal tersebut? Bisa ulang, Bu, tadi terputus, Bu. Jadi strategi apa yang bisa Ibu Rina lakukan untuk mencapai hal tersebut? Strategi. Iya, baik, Bu. Jadi saya punya strategi. Pertama-tama saya akan melakukan pendekatan, Bu. Saya akan memanggil anak itu. Saya akan mengarahkannya melakukan kegiatan segitiga restitusi, Bu. Itu yang akan saya terapkan nanti. Dan adanya konseling untuk menyadarkan anak tersebut dengan memberikan berbagai macam pendekatan. Bahkan saya berniat memberikan free pass kepada anak itu agar anak itu sibuk dengan kegiatan positif sehingga dia nanti setidak-tidaknya menutup celah untuk dia bergaul dengan hal-hal yang berbau negatif, Bu. Itu, Bu, menurut saya.
Iya. Nah, bagaimana dalam jangka waktunya, Bu? Eh, Dalam jangka waktu Ibu melakukan hal tersebut. Baik, rencananya memang saya mau menetapkan waktu, Bu. Misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau sampai 6 semester. Tapi sepertinya karena anak ini ternyata eh, karakternya akut, Bu. Ya, akut saya anggap mungkin sudah terlalu lama dibiasakan seperti itu. Jadi saya berkesinambungan, Bu. Saya tidak hanya menetapkan waktunya 3 atau 4 bulan, tapi saya terus menerus, Bu. Saya terus menerus memberikan bimbingan dan juga saya berharap di 3 bulan atau 1 bulan ke depan anak ini mengalami perubahan sedikit demi sedikit, Bu. Jadi kalau menurut Ibu Rina, apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu tersebut? Eh, Menurut saya keberhasilan rencana saya ini, ya saya mengubah sikap anak itu sedikit demi sedikit dan perilakunya dapat terlihat dengan sikapnya sehari-hari, Bu. Baik dari cara berbicara, lalu pokoknya sikap dia lah di sekolah atau di rumah atau di masyarakat. Ya, Bu, itu. Nah, untuk selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Hmm, Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan? Baik, komitmen saya adalah eh, tetap melaksanakan rencana saya itu, rencana saya terhadap anak ini untuk memberikan dia tindakan, dalam artian tindakan baik, bukan tindakan negatif ya. Nah, walau apapun yang terjadi, Bu, kasihan juga siswi ini atau murid ini jika kita dari pihak sekolah sampai tidak peduli ya, Bu, dengan keadaan dia ini. Jadi itu merupakan keprihatinan saya bahwa anak ini memang harus dirubah. Walaupun itu sedikit demi sedikit, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Baik, Bu. Kalau orang yang nanti akan membantu saya itu yang paling utama saya harapkan adalah orang tua, Bu. Karena orang tuanya itu adalah patokan utama saya dalam usaha saya eh, melakukan perbaikan, bimbingan dan konseling untuk anak ini, Bu. Dan salah satunya juga rekan-rekan sejawat juga, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Mungkin kapan kita bisa melakukan refleksinya, Bu? Baik, Bu Reni, saya sangat bagaimana ya, penasaran juga. Jadi saya berharap nanti mungkin saya berjanji ya, Bu Reni, sekitar 1 bulan lah, Bu Reni, beri waktu saya untuk melakukan kegiatan ini. Bagaimana nanti hasilnya, saya akan menghubungi Ibu Reni 1 bulan ke depan, Bu. Bagaimana, Bu? Bisa kan, Bu, ya? Oh iya, siap Bu Rina. Jadi terima kasih sekali pada malam hari ini Ibu Rina telah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Semoga solusi itu bisa membawa Ibu dalam keberhasilan. Saya tunggu ya Bu Rina. Iya, Bu. Iya, Bu, terima Ya, kasih. selamat malam Bu Rina. Selamat malam, Bu Reni. Yuk, sama. Wow, luar biasa ya Bu ya. Buat Ibu Reni luar biasa Bu, coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama Ibu Rina tadi Bu. Jadi baik Bu, sekarang saya akan mengidentifikasi Bu, mengidentifikasi ketercapaian Ibu Rina dalam melaksanakan coaching bersama dengan Ibu
Rina, Bu ya. Apakah sesuai dengan alur Tirta dan mendengarkan dengan rasa? Menurut Ibu Reni nih, apakah sudah sesuai Bu dengan apa yang sudah kita harapkan Bu? Coaching hari ini Bu, gimana menurut Ibu Reni? Ya Bu Okta, apa yang saya sudah lakukan coaching hari ini dengan Ibu Rina itu sudah memenuhi percakapan dan pada kompetensi kesadaran penuh, yaitu indikator mampu fokus menatap lawan bicara, kemudian indikator menyimak sungguh-sungguh lawan bicara, dan indikator tidak melakukan aktivitas lain selain fokus pada koci yang saya bicarakan. Baiklah Bu Reni, saya sudah menyimak secara langsung tadi proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Rina. Jadi memang sudah hadir secara penuh. Saya benar-benar melihat dari tatapan lawan bicara, fokusnya kepada konsentrasi juga, mendengarkan, berbicara, serta tidak melakukan hal lain selain coaching tadi ya Bu ya. Iya. Jadi dalam hal ini Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik Bu. Dan coaching Ibu juga bisa memperoleh solusi. Tentunya solusi itu dari dalam diri dia sendiri Bu. Luar biasa buat Ibu Reni atas coachingnya hari ini. Jadi jika dikasih rentang nilai, dari awal tadi kan saya bilang ada rentang nilai 1 sampai 4 ya Bu ya. Jadi saya memberi kepada Ibu Reni rentang nilai 4 Bu, paling tinggi Bu. Karena memang sesuai proses tadi Bu. Terima kasih Bu Okta sudah mengobservasi jalannya coaching saya dengan Bu Rina dengan baik. Iya Bu. Jadi satu lagi Bu Reni ya, saya mau bertanya buat Ibu Reni, satu lagi nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam diri Ibu? Tentunya ada sesuatu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kita yang hari ini Bu. Iya Bu Okta, saya ingin mengembangkan kompetensi itu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mencapai indikator di mana menemukan peluang yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, luar biasa buat Ibu Reni. Baiklah Bu, jadi 1 minggu lagi saya akan menghubungi Bu Reni dan saya ingin melihat perkembangan kompetensi tersebut yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Apakah mencapai indikator yang baru untuk lebih baik lagi ya Bu ya? Ya. Iya, oke Bu Okta, terima kasih banyak Bu Okta, selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam.